Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sihir merupakan salah satu bentuk permintaan bantuan manusia kepada setan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Sebagai ilmu yang tua, sihir kerap terdapat pada budaya masyarakat zaman lampau. Praktik sihir pun pernah marak pada masa jahiliyah. Para tukang tenung masih ditemukan bahkan saat kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diserang tukang sihir. Hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, serangan itu bahkan membuat Nabi berhalusinasi mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Lantas dia bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkanku ketika aku meminta? Dua orang mendatangiku, salah seorang dari mereka duduk di dekat kepalaku, sedang yang lainnya di dekat kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, 'Bagaimana keadaan orang ini?' Yang ditanya menjawab, 'Dia tersihir.' Yang satu lagi bertanya, siapakah yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin Al-A'sam, seorang sekutu dari Bani Zuraik. Dia sekutu orang Yahudi, dia orang munafik. Yang satunya bertanya lagi, di mana sihir itu ditempatkan? Yang lain menjawab, pada sisir dan rontokan rambut. Yang satu bertanya, di mana benda itu diletakkan? Yang lain menjawab, di kulit mayang kurma di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Aisyah lantas melanjutkan ceritanya, lalu beliau datang ke sumur itu dan berkata, "Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Air sumur ini seperti air rendaman pacar, sedangkan ujung dahan pohon kurmanya bagaikan kepala-kepala setan." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak menyebarkan hal ini?" Beliau menjawab, "Tidak. Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin menyebabkan keburukan untuk orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Zaid bin Arqam pernah mengisahkan jika seorang laki Yahudi menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengeluh sakit beberapa hari. Kemudian Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Seorang Yahudi telah menyihirmu. Dia membuat buhul di sumur ini. Utuslah seseorang untuk mendatangi sumur itu dan mengambilnya." Rasulullah pun mengutus seseorang untuk mengeluarkan buhul itu. Orang itu lantas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurainya. Rasulullah berdiri seakan-akan bangkit dari ikatan. Beliau tidak menyebutkannya kepada orang Yahudi itu, tidak pula melihatnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat ruqyah dari Jibril alaihi salam untuk melepaskan diri dari segala penyakit. Ketika itu Jibril berucap, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang akan menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu." Bagi kita yang awam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk membuat benteng perlindungan dari sihir lewat bacaan Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Setiap menjelang tidur, Rasulullah selalu mengumpulkan kedua telapak tangannya. Dia kemudian meniupnya lalu membaca 3 surat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surat ini disebut dalam mu'awizat atau surat-surat perlindungan. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, Aisyah yang membacakan 3 surat itu. Kemudian dia mengusapkan tangannya ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.